Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah ini menjawab dari atau berdasarkan pengalaman dari seseorang yang pernah mem-WA saya ya. Jadi dia itu kan melihat video saya tentang pengembalian barang di Shopee ya. Bagaimana cara penjual memenangkan kasus pengembalian barang. Nah, sayangnya dalam kasus ini orang itu gagal untuk memenangkan kasus tersebut. Nah, setelah saya cek, ternyata orang tersebut mempunyai salah satu kelemahan, yaitu dia itu tidak mempunyai bukti saat mengemas barang. Jadi ketika pihak Shopee menuntut dia untuk menunjukkan menunjukkan bukti pengemasan barang, dia tidak ada. Nah, alhasil akhirnya orang tersebut kalah ya. Jadi dari situ, dari pengalaman tersebut, sebagai penjual kita harus hati-hati ya saat memaking barang, terutama untuk barang-barang yang pertama adalah barang yang langka atau yang cuma tinggal satu. Misalnya di toko kita, misalnya saya kan juga jualan barang-barang pre-love yang mungkin jarang ada ditemukan ya. Contohnya barang Tupperware itu kan sudah punah ya. Maksudnya barang-barang barunya kan sudah punah, otomatis paling yang dijual hanya barang-barang second. Nah, itu juga banyak dicari, misalnya kayak tutupnya. Nah, tutupnya itu kan mungkin saya hanya punya satu. Jadi ketika mengemas barang tersebut, saya biasanya foto. Difoto, kemudian eh, saat memasukkan atau saat akan dimasukkan ke dalam kardus, kemudian foto kardusnya juga sama foto resinya. Jadi nanti ketika terjadi komplain, misalnya si pembeli ngakalin, nah saya ada fotonya itu, tinggal membuka eh, videonya tersebut atau fotonya. Nah, lebih bagus lagi video ya, jangan hanya foto, video, karena itu nanti menjadi bukti yang kuat. Jadi barang kita itu eh misalnya ada yang ngakalin, misalnya kardusnya dirobek, kemudian diakalin biar tidak seperti dirobek sama pembeli yang nakal. Nah, itu kita ada bukti untuk itu. Nah, yang kedua misalnya kalau barang-barang yang mahal ya, katakanlah di atas 100.000, itu sebaiknya ada video unboxing. Bukan video unboxing, video video kebalikan dari unboxing apa ya, menutup kardusnya tersebut. Nah, karena nanti takutnya kalau misalnya pembelinya oknum ya, oknum pembelinya itu katakanlah dia nakal, dia mengakali atau berbuat curang, itu kita ada video buktinya itu. Apalagi barangnya itu kalau tadi saya baca-baca itu dia itu menjual barang yang harganya sekitar 500-an up ya, 500-an up. Kemudian barang second juga. Nah, itu kan barang yang susah dicari ya. Kalau barang second itu kan. Nah, kita kalau bisa kita sebelum menjual barang itu, kita harus memakingnya dulu. Bukan memaking, apa itu, memvideo dulu. Memvideo, memfoto. Nah, saat mengemas barang juga sebaiknya ada bukti foto, minimal foto ya, kalau video lebih bagus lagi. Nah, ini memang ribet, tetapi nanti mendingan ribet di awal daripada nanti di akhir kita boncos. Karena kan pengambilan barang itu kan resiko juga, nanti kita harus membayar ongkir juga kan, ongkir ditanggung penjual biasanya. Nah, yang kedua biasanya nanti takutnya misalnya kalau barang-barang elektronik, takutnya sudah dikanibal dulu, yang sepak yang bagus dipretelin, kemudian bilangnya rusak, ini tidak bisa dipakai, padahal sudah dipretelin sepaknya, padahal sebenarnya masih berfungsi ya, tetapi karena si oknum pembelinya tuh
curang. Nah, bilangnya nggak berfungsi. Akhirnya nanti kita juga mengalami kerugian. Nah, sebaiknya juga kalau saya misalnya sebelum saya kirim, biasanya saya foto. Misalnya ikan ya, kan saya kan jualan ikan. Nah, saya foto ini Kak, oh fotonya untuk ikan yang mahal tapi untuk ikan yang mahal itu biasanya saya foto dulu ini Kak, seperti ini bentuknya. Nah, nanti ketika dikirim, nah misalnya pembeli tidak terima, nah bukti dari percakapan atau chat itu yang menyatakan si pembeli setuju ya gitu kan. Ini Kak fotonya ya. Itu nanti bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk mengajukan banding. Nanti saya kirim langsung eh, apa itu buktinya. Jadi ini misalnya di diskusi kan ada forum diskusi saat banding itu kan ada forum diskusi kan. Nah, si pembeli sudah setuju dengan ikan yang saya kirim. Nah, jadi nanti biasanya akan memenangkan kasus tersebut. Nah, jadi saat menjual barang-barang di Shopee itu kita pastikan ada dua hal ya, apalagi yang eh, dua hal yang penting kita lakukan maksudnya, apalagi kalau kita ingin fokus serius jualan di Shopee, apalagi kalau ini misalnya salah satu mata pencarian kita ya. Jadi misalnya kalau eh, barang tersebut harganya sangat mahal, menurut kita ya, kalau saya sih 50.000 sudah mahal, 10.000 aja sudah mahal karena susah carinya. Itu eh, sebaiknya memakai foto bukti dulu. Ada foto bukti barang kita. Dulu saya waktu menang kasus lem itu karena saya ada buktinya. Jadi yang saya tunjukkan di video itu adalah bukti lem eh, lem yang baru ya. Jadi bukan produk yang saya foto lagi terus saya kirimkan ke pembeli tersebut, tetapi itu adalah produk yang baru karena saya tidak menyangka ada kasus itu kan. Nah, langsung ya saya ambil lem tersebut. Nah, saya foto ini buktinya, ini produk saya kayak gini, tidak di ujungnya itu masih ada segel, jadi ujungnya masih ada segel tidak terbuka. Nah, sementara di foto tersebut tidak ada foto unboxingnya. Nah, kemudian langsung dikasih foto sudah bolong di bagian tengahnya. Nah, akhirnya kan menang. Itu untungnya untungnya pembelinya juga tidak teliti, maksudnya dia tidak pakai video unboxing, mungkin karena harganya murah. Nah, oleh sebab itu ketika kita menjual barang yang harganya mahal, apalagi apalagi yang limited ya, misalnya cuma satu, kita punyanya cuma satu atau punyanya atau barang second yang itu apa ya? Mungkin kita cuma satu-satunya aja yang jual. Nah, itu sebaiknya ketika kita mengemas barang tersebut ada video unboxingnya, bukan video unboxingnya, video saat memboxing barang tersebut karena atau mengemas barang tersebut karena nanti ketika katakanlah oknumnya nakal, nah oknumnya nakal, oknum pembelinya nakal, kita ada buktinya itu. Kemudian yang kedua, misalnya itu barang elektronik, otomatis barang elektronik kan ada fungsinya ya. Misalnya kalau kita jualan radio, nah pasti ada fungsi suaranya nanti, suaranya. Nah, sebaiknya kita video dulu, video di chatnya tersebut. Ini Kak fungsinya ditunjukin videonya. Kemudian misalnya kalau jualan HP misalnya kita tunjukin ini Kak fungsinya seperti ini digerak-gerakin. Nah, jadi oh gitu ya. Nah, jadi nanti si pembeli tidak akan komplain kalau misalnya oh ternyata minusan atau gimana. Nah, tetapi kan pembeli sudah bilang ya. Nah, itu bisa jadi bukti kita ke pihak Shopee nanti saat adu argumen di sana. Nah, jadi itu saran saya karena
nanti kalau misalnya kita apa ya, kita tidak melakukan hal itu nanti akan mengalami kerugian. Ya, selain selain apa, selain harus mengembalikan barang itu kan takutnya nanti, pengembalian barang maksudnya, itu takutnya nanti misalnya barang elektronik itu sudah di obrak-abrik dulu, sudah dikanibal dulu spare partnya. Jadi ngerinya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ongkirnya, lokasi si pembeli itu jauh, misalnya dia ada di luar pulau, nah ongkirnya kan pasti mahal. Nah nanti ditanggung ke kita juga ongkir retur barang tersebut. Nah jadi malah boncos. Kemudian yang ketiga juga, misalnya kalaupun eh, kita tekan yang bukan pengembalian barang tetapi ajukan pengembalian dana. Jadi itu maksudnya adalah uang dikembalikan ke pembeli tetapi barangnya tetap di tangan pembeli karena kita males nanggung ongkirnya itu. Nah kita juga boncos juga, malah boncos dua. Jadi pembeli untung, dapat uang, dapat barang, nah kita boncos. Jadi nanti malah apa ya, membuat trauma untuk jualan lagi di Shopee ya. Jadi pastikan itu. Nah kemudian itu ya, jangan kita tekan kalau barangnya mahal ya, barangnya mahal ya di atas, atau misalnya rugi lah, hitung-hitungannya itu sangat merugikan. Nah itu karena kan mahal kan relatif juga kan. Nah itu jangan kita langsung tekan pengembalian dana karena itu barangnya tidak akan kembali. Ketika nanti kan ada ajukan banding, nah itu sebelum ajukan banding itu kan ada apa ya, pokoknya ajukan pengembalian dana sama ajukan pengembalian barang. Nah kalau kita tekan ajukan pengembalian barang, dana maksudnya, itu nanti uangnya kembali ke tangan pembeli sama barangnya. Jadi barang kita itu pernah terjadi waktu saya dulu salah kirim ya. Jadi orang tersebut kan ngirim ikan, mintanya kirim ikan. Nah tetapi di produk buku komik. Nah tetapi saya lupa, jadi saya kirim komik asli tersebut. Nah akhirnya dia akan minta pengembalian barang. Nah saya kembalikan aja dana. Nah lupa saya tekan itu ajukan pengembalian barang. Ternyata ketika kita tekan ajukan pengembalian barang, dana, itu barang kita tidak kembali. Ya sudah, akhirnya barang saya itu yang berupa buku komik itu tidak kembali ya. Jadi sebenarnya kalau banding, kalau misalnya saya apa ya, ngajukan banding ke Shopee, itu pasti menang karena yang saya kirim produknya benar. Di apa, di pesanan kan dia mesan buku komik, tetapi secara belakang layar kan dia bilangnya nanti dikirim ikan bla bla bla. Nah tapi saya kan lupa. Nah akhirnya saya kirim komik. Nah daripada kecewa kan, ya sudah saya kembalikan uangnya, tetapi lupa. Akhirnya ya komiknya ketinggalan di situ, tapi ya tidak masalah, itu jadi pengalaman. Nah oleh sebab itu dari pengalaman tersebut saya malas lagi untuk kirim-kirim ikan lewat itu tadi, order apa ya, order palsu ya. Jadi kirim ordernya buku tetapi kirimnya ikan. Nah itu kadang sering keliru seperti itu. Nah apalagi kalau orderannya banyak kan, nah kadang sering keliru. Nah jadi pengalaman tersebut ya kita ikuti saja prosedur Shopee aja. Misalnya enggak boleh jualan kirim ikan via reguler, ya enggak usah saja kirim. Karena nanti apa ya, di SPX pun itu sudah ditolak, nanti digoncang-goncang gini kan. Nah ada kayak bunyi-bunyi air itu biasanya ditolak. Ini enggak kirim-kirim air mas, apa kirim-kirim ikan. Nah pasti, apalagi kan label saya kan nama ikan ya, label tokonya kan ketahuan, wah ini fokusnya pasti jualan ikan, walaupun sebenarnya juga random, yang dijual juga random. Jadi itu saja ya, ini hanya berbagi pengalaman agar tidak terjadi untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Jadi banyak yang nonton itu kan di video saya,
tentang pengembalian barang itu sudah berapa kali yang chat itu, tapi saya tidak apa ya, ya tidak bisa kasih solusi karena saya kan bukan pemilik Shopee kan, hanya kasih nasihat sepengalaman saya aja. Nah, mungkin ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Jadi itu ya, kalau kita jualan di Shopee, misalnya kita jualan yang menurut kita barang itu mahal, itu sebaiknya pakai video. Itu saya sering lakukan. Misalnya kalau saya kirim-kirim ikan yang mahal itu, walaupun pakai instan, itu saya foto-foto itu, foto dari segala sisi untuk jaga-jaga kalau siapa tahu pembelinya komplain atau gimana kan. Nah, atau biasanya pembelinya kurirnya itu kadang salah beritahu pembelinya ya. Jadi pernah kan saya kasih 2 kantong itu. Nah, si pembeli komplain, ini kok cuma satu, kok ininya nggak ada nih. Saya bilang aja, oh di plastik yang lain mas, di kantong yang lain itu. Baru dicari-cari, oh ketemu. Nah, ternyata di beda tempat. Kantong satu taruh di sini misalnya di kursi, yang kantong yang 2 taruh di meja. Akhirnya apa itu? Selamatnya karena ada fotonya. Ini coba dicari yang kantong warna ini kak, ini saya kirim 2 kak tadi itu. Nah, akhirnya selamat. Jadi padahal sudah ngajukan pengembalian barang itu, ini kurang ini. Nah, akhirnya sama si anu dibatalin si pembelinya tersebut. Nah, jadi itu pastikan difoto dulu kalau misalnya, karena kalau tidak ada foto ya, misalnya kalau di rumah kita atau di tokonya ada CCTV ya, nanti tinggal pakai CCTV itu lebih gampang. Jadi kita ngemasnya itu di area yang terpantau CCTV. Jadi nanti tinggal tunjukkan video pengemasan, nah tinggal pakai video CCTV tersebut. Nah, kemudian kalau barangnya itu limited edition, misalnya seperti saya nih jualan tutup Tupperware ya, tutup Tupperware yang cuma satu, yang saya nggak punya lagi. Nah, itu kita harus foto-foto untuk bukti ya, foto berkali-kali atau video pengemasan, karena nggak ada sampelnya lagi. Misalnya nanti pihak Shopee suruh mengajukan video produk kita, nah kita nggak ada kan, videonya sudah produknya sudah di tangan si pembeli. Itu terjadi waktu kasus yang pengembalian barang itu, yang tentang lem itu untung di tempat saya masih ada banyak lemnya, jadi tinggal ambil lemnya itu yang masih baru, tunjukkan buktinya, ini masih segelan, ini bantalannya itu apa itu yang kayak salep itu, wadahnya itu tidak kempes, ini menggelembung. Nah, akhirnya menang karena buktinya kuat. Kemudian bukti si pembeli tidak kuat karena dia tidak ada video pengemasan, langsung kempes, segelnya dibuka, berarti itu kan ada kemungkinan sudah dipakai. Jadi sebagai pembeli pun juga harus pintar, jadi harus ada video unboxingnya, dibuka segelnya dulu, bukan dibuka segelnya, dibuka video unboxingnya itu dari nomor resi kan, dilihatin terus dibuka, di cutter, kemudian produknya dikeluarin. Nah, kemudian misalnya kalau kayak model salep tadi itu, dibuka tutupnya, ada segelnya. Nah, itu baru kemungkinan menang itu. Jadi itu saja ya, daripada kepanjangan, ini sudah berapa menit ini? 20 menitan. Jadi oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih sudah menyimak.